Suara gamelan yang lembut menari di udara malam Jakarta yang hangat. Di layar kain putih di hadapan saya bayangan-bayangan kulit yang rumit bergerak dengan anggun. Saya tidak mengerti bahasanya, tetapi saya bisa melihat apa yang terjadi. Seekor makhluk kecil yang cerdik kancil sedang menipu seekor harimau besar yang tampak bodoh, dan anak-anak di sekitar saya, mereka tertawa. Mereka bersorak gembira saat si kancil berhasil memperdaya si harimau untuk kesekian kalinya. Saya duduk di kursi VIP yang empuk, tetapi rasanya seperti duduk di atas bara api. Sebagai seorang pakar pengasuhan anak dari Swedia, seluruh tubuh saya menolak pemandangan ini. Di kepala saya, hanya ada satu pertanyaan yang berulang-ulang, pertanyaan yang membuat perut saya mulas. Bagaimana mungkin merayakan kebohongan bisa disebut mendidik? Halo, nama saya Lars Johansson. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah perjalanan. Bukan sekadar perjalanan dari Stockholm ke Jakarta, tetapi perjalanan yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah tentang bagaimana Indonesia, sebuah negara yang awalnya saya anggap penuh kekacauan dan hal-hal tak masuk akal, justru membongkar dan menata ulang seluruh kompas moral yang saya yakini selama ini. Ini adalah kisah tentang bagaimana dongeng sebelum tidur yang saya remehkan ternyata menyimpan kebijaksanaan yang gagal saya temukan dalam puluhan buku teks psikologi. Saya adalah penulis 3 buku laris tentang metode pengasuhan anak berbasis logika. Filosofi saya sederhana: anak-anak berkembang dalam lingkungan yang terstruktur dengan aturan yang jelas dan konsekuensi yang dapat diprediksi. Emosi itu penting tentu saja, tapi harus dipahami melalui lensa rasionalitas. Di Swedia, pendekatan saya dianggap revolusioner. Saya mengajari para orang tua untuk tidak bertanya, "Apa yang kamu rasakan?" melainkan, "Apa yang membuatmu berpikir begitu?" Kami membuat diagram alur untuk mengatasi tantrum. Kami menggunakan data untuk menentukan waktu tidur yang optimal. Semuanya harus terukur, efisien, dan logis. Dunia saya hitam dan putih, benar dan salah. Tidak ada ruang untuk abu-abu, tapi di balik citra publik yang sukses, dunia pribadi saya sedang runtuh. Istri saya, Anna, meninggal 2 tahun yang lalu karena sakit. Sejak saat itu rumah kami yang dulu hangat menjadi sunyi dan dingin. Dan yang paling menyakitkan, saya kehilangan koneksi dengan putra kami satu-satunya, Erik, yang saat itu baru berusia 8 tahun. Metode logis saya yang berhasil menenangkan ratusan anak klien saya, sama sekali tidak berguna untuknya. Saya ingat suatu malam beberapa bulan setelah Anna tiada. Erik tidak bisa tidur. Dia terus menangis memanggil ibunya. Saya duduk di samping tempat tidurnya memegang buku catatan saya. "Erik," kata saya dengan suara yang saya usahakan setenang mungkin. "Mari kita coba pecahkan masalah ini. Coba jelaskan apa yang kamu rasakan dalam skala 1-10. Apakah ini kesedihan atau kecemasan?" Erik menatap saya dengan mata sembabnya. Di matanya saya tidak melihat seorang anak yang butuh analisis, tapi seorang anak yang hancur hatinya. Dia tidak menjawab. Dia hanya menarik selimutnya memunggungi saya dan terus terisak pelan. Malam itu saya menyadari sebuah kebenaran yang pahit. Teori-teori saya yang cemerlang di atas panggung seminar runtuh di hadapan kesedihan seorang anak laki-laki. Erik tidak butuh diagram alur. Dia butuh ayahnya. Tapi saya tidak tahu bagaimana menjadi ayah yang dibutuhkannya tanpa Anna di sisi saya. Saya tahu cara menganalisis masalah, tapi saya lupa cara memeluk. Undangan untuk menjadi pembicara utama di konferensi pengasuhan anak global Jakarta datang di saat yang tepat. Saya melihatnya sebagai sebuah pelarian, kesempatan untuk meninggalkan rumah yang sunyi itu dan kembali ke dunia, di mana saya adalah seorang ahli, di mana saya dihormati, di mana aturan-aturan saya masih berlaku. Saya membayangkan Indonesia sebagai antitesis dari Swedia, sebuah tempat yang eksotis tapi juga tidak teratur, panas, ramai, dan mungkin sedikit primitif. Saya mempersiapkan presentasi saya dengan keyakinan penuh. Saya akan menunjukkan kepada mereka bagaimana logika dan struktur ala Skandinavia dapat membawa ketertiban pada metode pengasuhan mereka yang saya asumsikan masih sangat tradisional dan berdasarkan takhayul. Pandangan pertama saya tentang Indonesia dari jendela pesawat seolah mengkonfirmasi semua prasangka saya. Hamparan bangunan yang padat diselingi petak-petak hijau yang tampak tak beraturan. Saat pintu pesawat terbuka, udara lembab dan panas langsung menyergap saya seperti selimut basah. Rasanya berat dan menyesakan, sangat berbeda dengan udara Swedia yang bersih dan sejuk. Perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta ke hotel saya di pusat kota adalah sebuah guncangan budaya yang dahsyat. Lalu lintasnya bukan sekadar padat, itu adalah sebuah organisme hidup yang kacau balau. Ribuan sepeda motor menyelinap di antara mobil-mobil seperti ikan-ikan kecil, klakson berbunyi tanpa henti, bukan karena marah, tapi seolah-olah itu adalah cara mereka berkomunikasi, seperti kicauan burung di hutan beton. Tidak ada jalur yang jelas, tidak ada aturan yang saya kenali. Semua orang bergerak berdasarkan insting firasat dan mungkin doa. Sopir taksi saya tersenyum santai, satu tangan di kemudi, tangan lainnya memegang ponsel, sambil dengan ahli menghindari tabrakan yang tampaknya tak terhindarkan setiap beberapa detik. "Selamat datang di Jakarta, Pak," katanya, sambil tertawa.
Melihat wajah tegang saya di kaca spion, saya hanya bisa mengangguk kaku. Di kepala saya sudah menulis paragraf pembuka pidato saya. Di dunia yang semakin kompleks, anak-anak kita membutuhkan struktur. Mereka membutuhkan keteraturan, sesuatu yang sangat kontras dengan pemandangan di luar jendela saya saat ini. Saya merasa superior. Saya merasa memegang kunci jawaban, dan saya datang ke tempat yang sangat membutuhkannya. Aroma kota menyeruak masuk melalui pendingin udara mobil. Campuran aneh antara asap knalpot wangi masakan dari pedagang kaki, 5 aroma manis bunga Kamboja, dan bau samar selokan. Semuanya campur aduk tanpa pemisahan yang jelas. Sama seperti lalu lintasnya, sama seperti tata kotanya. Kekacauan. Itulah satu-satunya kata yang bisa saya pikirkan. Setibanya di hotel kemewahan, lobi yang dingin dan tenang terasa seperti sebuah kelegaan. Saya segera mengunci diri di kamar menikmati keheningan dan keteraturan buatan. Saya membuka laptop melihat foto Erik. Wajahnya muram, senyumnya tak pernah lagi mencapai matanya sejak Anna pergi. Rasa bersalah menusuk saya. Saya terbang setengah dunia untuk mengajari orang lain cara menjadi orang tua, sementara saya sendiri gagal total. Mungkin pikir saya dengan sinis jika saya bisa menerapkan sistem lalu lintas Jakarta dalam mengasuh Erik bergerak tanpa aturan hanya berdasarkan insting. Mungkin saya akan lebih berhasil. Pikiran itu membuat saya tersenyum pahit. Tentu saja itu tidak mungkin. Insting itu tidak bisa diandalkan. Logika adalah satu-satunya jalan. Malam pertama di Jakarta saya diundang makan malam oleh panitia konferensi. Salah satunya adalah Dr. Arini, seorang psikolog anak lulusan universitas di Eropa, wanita yang cerdas dan modern. Selama makan malam, dia bercerita tentang salah satu sesi tambahan dalam konferensi, yaitu sesi mendongeng tradisional yang akan dibawakan oleh seorang wanita tua bernama Ibu Sari. Anda harus melihatnya, Lars, kata Dr. Arini dengan antusias. Beliau adalah seorang pendongeng legendaris. Cerita favoritnya adalah tentang sang kancil. Kancil, saya bertanya mencoba mengingat-ingat. Hewan kecil seperti rusa itu kan? Betul. Si cerdik kancil jawabnya sambil tersenyum. Anak-anak di sini tumbuh besar dengan ceritanya. Tentang bagaimana ia selalu berhasil mengelabui hewan-hewan yang lebih besar dan lebih kuat. Alis saya terangkat. Mengelabui, maksud Anda menipu? Senyum Dr. Arini sedikit memudar menyadari perubahan nada suara saya. Yah, bisa dibilang begitu. Ia menggunakan akalnya untuk bertahan hidup. Saya meletakkan garpu saya. Dr. Arini, dengan segala hormat, bagaimana mungkin sebuah cerita yang memuji penipuan bisa bermanfaat bagi perkembangan moral anak? Di Swedia kami punya cerita tentang Pippi Longstocking. Dia kuat dan mandiri, tapi dia jujur. Kami mengajarkan anak-anak bahwa kecerdasan harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk tipu muslihat. Dr. Arini terdiam sejenak menatap saya dengan tatapan yang sulit saya artikan. Itu bukan tatapan marah, melainkan geli, atau mungkin kasihan. Mungkin ada lebih dari itu, Lars, katanya pelan. Mungkin benar dan salah tidak selalu menjadi inti dari cerita. Mungkin tujuannya bukan untuk memberikan jawaban, tapi untuk memancing pertanyaan. Saya menggelengkan kepala dengan sopan, tetapi dalam hati saya menolak mentah-mentah gagasannya. Memancing pertanyaan, anak-anak tidak butuh lebih banyak pertanyaan. Mereka butuh jawaban yang jelas, mereka butuh pagar pembatas moral yang kokoh, bukan labirin yang membingungkan. Malam itu saya semakin yakin. Misi saya di sini bukan hanya untuk berbagi ilmu, tetapi juga untuk meluruskan kesalahpahaman. Untuk menunjukkan kepada mereka jalan yang lebih baik, lebih logis, lebih tercerahkan. Saya tidak tahu bahwa yang akan tercerahkan pada akhirnya bukanlah mereka, melainkan saya sendiri. Dan prosesnya akan dimulai di sebuah pertunjukan, wayang kulit sederhana dengan tawa anak-anak yang menertawakan seekor kancil penipu. Keesokan harinya saya berdiri di atas panggung besar di ballroom hotel. Pendingin ruangan bekerja sempurna menciptakan gelembung udara Swedia yang sejuk di tengah panasnya Jakarta. Ratusan wajah menatap saya, para orang tua pendidik dan psikolog dari seluruh Asia Tenggara. Di belakang saya layar proyektor raksasa menampilkan judul presentasi saya, Kompas Logika Membangun Kerangka Moral Anak di Abad 21. Saya merasa kembali menjadi diri saya sendiri. Di sini di atas panggung ini saya adalah sang ahli. Saya berbicara dengan penuh semangat tentang pentingnya aturan yang konsisten, tentang mengajarkan sebab akibat, dan tentang menggunakan bahasa yang presisi untuk menjelaskan konsep moral kepada anak-anak. Saya menunjukkan data grafik dan studi kasus dari Swedia. Kita tidak bisa lagi bergantung pada dongeng-dongeng usang yang ambigu, kata saya menatap tajam ke arah audiens. Dunia modern menuntut kejernihan. Anak-anak kita perlu tahu bahwa kejujuran selalu merupakan kebijakan terbaik, bahwa kerja keras akan membuahkan hasil, dan bahwa menipu adalah salah titik. Tepuk tangan yang saya terima terasa sopan namun tidak bergemuruh. Ada penghargaan di mata mereka, tapi juga semacam jarak. Seolah-olah saya sedang menjelaskan cara membuat manusia salju kepada orang-orang yang tinggal di Khatulistiwa. Menarik secara teori,
tapi tidak sepenuhnya relevan dengan kenyataan mereka. Setelah sesi saya selesai, ada jeda istirahat. Dr. Arini menghampiri saya dengan segelas jus. Presentasi yang sangat menggugah, Lars, katanya. Saya bisa mendeteksi sedikit keraguan dalam suaranya. Terima kasih, jawab saya. Saya harap pesannya tersampaikan dengan jelas. Oh, sangat jelas, ia meyakinkan. Sangat. Swedia. Ia tersenyum lalu menambahkan. Sesi mendongeng Ibu Sari akan dimulai sebentar lagi di ruang melati. Anda tidak akan melewatkannya, kan? Sejujurnya, saya ingin sekali melewatkannya. Saya ingin kembali ke kamar menelepon Erik meskipun saya tahu percakapan kami akan canggung dan mempersiapkan diri untuk sesi tanya jawab nanti. Tapi melihat tatapan Dokter Arini yang penuh harap, saya merasa tidak enak untuk menolak. Tentu saja tidak jawab, saya mencoba terdengar antusias. Saya penasaran ingin melihatnya. Ruang melati sangat berbeda dari ballroom utama. Ruangan itu lebih kecil, lebih hangat, dengan karpet tebal di lantai, bukan deretan kursi yang kaku. Sekelompok anak-anak, mungkin sekitar 20 orang, duduk lesehan di atas karpet, wajah mereka penuh antisipasi. Beberapa orang tua duduk di belakang mereka. Di depan duduk di sebuah kursi kayu sederhana adalah seorang wanita tua. Dia adalah Ibu Sari. Dia mengenakan blus batik sederhana dan sarung. Rambutnya yang putih keprakan digelung rapi. Tidak ada laptop, tidak ada proyektor, tidak ada penunjuk laser. Hanya dia dan tatapan matanya yang teduh, namun memancarkan energi yang luar biasa. Dia tersenyum pada anak-anak dan kehangatan senyum itu seolah menyebar ke seluruh ruangan. Saya berdiri di belakang, bersandar di dinding, menyilangkan tangan di dada siap untuk menganalisis. Ibu Sari mulai berbicara. Suaranya lembut seperti gemericik air, tetapi setiap kata terdengar jelas. Hari itu, ia bercerita tentang kancil dan buaya. Ceritanya sederhana. Sang kancil ingin menyeberang sungai untuk menikmati buah-buahan ranum di seberang, tetapi sungai itu penuh dengan buaya-buaya lapar. Apa yang ia lakukan? Ia tidak membangun rakit. Ia tidak mencari jembatan lain. Ia mendekati tepi sungai dan berteriak kepada pemimpin buaya. Hai para buaya, seru. Ibu Sari menirukan suara kancil yang sedikit melengking. Anak-anak terkikik. Aku membawa kabar baik dari Raja Hutan. Beliau akan mengadakan pesta besar dan mengundang kalian semua. Dari sudut pandang analitis saya, ini adalah kebohongan pertama. Tidak ada Raja Hutan, tidak ada pesta. Pemimpin buaya yang disuarakan Ibu Sari dengan suara berat dan serak menyahut, benarkah? Untuk apa kami diundang? Raja ingin memberimu hadiah, jawab kancil dengan cepat. Tapi pertama-tama beliau harus menghitung jumlah kalian semua untuk memastikan makanannya cukup. Jadi berbarislah kalian dari tepi sini sampai ke seberang sana. Aku akan berjalan di atas punggung kalian sambil menghitung. Ini adalah kebohongan kedua yang lebih besar dan lebih terstruktur. Saya menggelengkan kepala tanpa sadar. Ini adalah manipulasi klasik. Anak-anak mencondongkan tubuh ke depan, mata mereka berbinar. Mereka tahu apa yang akan terjadi, tetapi mereka tetap menikmatinya. Para buaya yang bodoh dan serakah percaya begitu saja. Mereka berbaris rapi membentuk jembatan hidup. Kancil pun melompat dari satu punggung buaya ke punggung lainnya. 1, 2, 3. Ibu Sari menghitung bersama anak-anak. Suaranya penuh keceriaan saat kancil melompat. 10, 11, 12. Ketika kancil tiba di seberang sungai, ia melompat ke darat dan tertawa terbahak-bahak. Terima kasih para buaya bodoh. Sebenarnya tidak ada pesta sama sekali. Aku hanya butuh jembatan untuk menyeberang. Para buaya marah, tetapi kancil sudah lari jauh ke dalam hutan menuju pohon-pohon buah yang lezat. Ibu Sari mengakhiri ceritanya dengan senyum lembut. Anak-anak bertepuk tangan dengan riuh. Saya merasa mual. Pelajaran apa yang baru saja mereka dapatkan? Bahwa jika kamu cukup pintar, kamu boleh berbohong, bahwa kamu boleh memanfaatkan keserakahan orang lain untuk keuntunganmu sendiri, bahwa tidak ada konsekuensi untuk perbuatan menipu. Ini bukan hanya tidak mendidik, ini berbahaya. Ini menanamkan benih sinisme pada pikiran yang masih muda. Saya tidak bisa menahan diri. Setelah anak-anak mulai bubar, saya mendekati Dr. Arini yang sedang berbicara dengan Ibu Sari. Saya menunggu dengan tidak sabar sampai Ibu Sari pergi lalu langsung menghadap Dr. Arini. Saya tidak percaya, ini kata saya, berusaha menjaga nada suara saya tetap profesional. Anda membiarkan anak-anak mendengarkan cerita yang secara eksplisit membenarkan kebohongan dan manipulasi. Dr. Arini menatap saya dengan tenang. Jadi itu yang Anda dapatkan dari cerita tadi, Lars? Tentu saja. Apalagi? Kancil berbohong. Kancil menang. Tidak ada hukuman, tidak ada penyesalan. Ini adalah kerangka moral yang mengerikan. Bagaimana seorang anak bisa belajar tentang integritas jika pahlawan mereka adalah seorang penipu? Dr. Arini menghela napas panjang bukan karena lelah, tapi seolah-olah sedang mengumpulkan pikirannya. Lars, coba saya tanya, apakah semua anak di ruangan tadi, setelah mendengar cerita itu,
Akan langsung pergi keluar dan menipu teman-temannya? Saya ragu sejenak. Tentu saja, tidak secara harfiah tapi pesannya tertanam. Pesan bahwa kecerdikan lebih penting daripada kejujuran. Atau katanya lembut pesan bahwa dalam situasi yang sulit ketika kamu kecil dan lemah dan dunia di sekitarmu besar dan berbahaya, kecerdasan adalah alat bertahan hidup yang paling berharga. Mungkin cerita itu bukan tentang kancil yang menipu, buaya. Lalu tentang apa? Tanya saya dengan nada menantang. Mungkin ini tentang anak-anak yang belajar berempati, bagaimana rasanya menjadi kancil yang lapar dan putus asa, bagaimana rasanya menjadi buaya yang serakah dan mudah dibodohi. Dongeng-dongeng ini tidak memberikan peta jalan moral yang kaku, Lars. Mereka memberikan anak-anak sebuah lanskap, sebuah medan untuk dijelajahi. Mereka mengajukan pertanyaan, bukan memberikan jawaban. Saya ingin membantah, tetapi kata-katanya membuat saya terdiam. Mengajukan pertanyaan, bukan memberikan jawaban. Konsep itu sangat asing bagi saya. Seluruh karir saya dibangun di atas pemberian jawaban yang pasti dan teruji. Melihat kebingungan saya, Dr. Arini tersenyum. Ibu Sari memiliki sebuah sanggar, semacam studio atau sekolah kecil di pinggiran kota. Di sanalah keajaiban yang sesungguhnya terjadi. Bukan hanya saat ia bercerita, tapi saat ia berdiskusi dengan anak-anak setelahnya. Jika Anda benar-benar ingin mengerti, Anda harus datang dan melihatnya sendiri. Dia menepuk lengan saya dengan lembut sebelum pergi. Terkadang, Lars, untuk menemukan kompas yang benar, kita harus bersedia tersesat terlebih dahulu. Saya berdiri sendirian di ruang melati yang kini kosong. Gema tawa anak-anak seolah masih tertinggal di udara. Saya memikirkan Erik sendirian di kamarnya di Swedia, mungkin sedang menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Metode-metode logis saya telah memberinya jawaban, tetapi jawaban-jawaban itu tidak menyembuhkan hatinya. Mungkin Dr. Arini ada benarnya. Mungkin yang dibutuhkan Erik bukanlah jawaban, melainkan pertanyaan yang tepat. Sebuah benih keraguan mulai tumbuh di dalam diri saya, di tengah tanah keyakinan saya yang tadinya kokoh tak tergoyahkan. Dan saya tahu saya harus pergi ke sanggar itu. Bukan lagi sebagai seorang ahli yang mengamati, tetapi sebagai seorang ayah yang putus asa, yang sedang mencari jalan pulang. Beberapa hari kemudian, saya menemukan diri saya berada di dalam mobil bersama Dr. Arini meninggalkan gedung-gedung pencakar langit Jakarta dan menuju ke daerah pinggiran yang lebih hijau dan tenang. Prasangka saya tentang kekacauan masih ada, tetapi sekarang dilapisi oleh rasa ingin tahu yang tulus. Saya tidak lagi melihat lalu lintas sebagai anarki murni, tetapi sebagai tarian yang rumit di mana setiap pengemudi tampaknya memiliki pemahaman intuitif tentang ruang dan waktu. Perjalanan itu sendiri menjadi sebuah pelajaran. Di tengah kemacetan yang tak terhindarkan, sebuah ambulans meraung-raung dari belakang. Di Stockholm, mobil-mobil akan menepi dengan tertib ke jalur masing-masing. Di sini hal itu mustahil. Tidak ada ruang, saya menahan napas mengira ambulans itu akan terjebak selamanya. Tapi kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Tanpa komando, tanpa sirene polisi yang mengarahkan, sebuah keajaiban kecil terungkap. Sepeda motor di depan kami sedikit bergeser ke kiri. Mobil di sampingnya merespons dengan bergerak beberapa sentimeter ke kanan. Efek dominonya menyebar ke depan seperti gelombang. Setiap pengemudi seolah-olah terhubung oleh pikiran kolektif, mengorbankan sedikit ruang mereka, menciptakan celah sempit yang terus bergerak maju. Dalam waktu kurang dari 1 menit, sebuah jalur tak terlihat terbuka di tengah lautan kendaraan dan ambulans itu melesat lewat. Begitu ambulans itu lewat, formasi itu kembali seperti semula, seolah tidak terjadi apa-apa. Saya menoleh ke Dr. Arini, mata saya terbelalak. Bagaimana mereka melakukan itu? Dia tersenyum. Itu gotong royong, Lars. Semangat saling membantu. Itu tidak tertulis dalam undang-undang lalu lintas, tapi tertanam dalam budaya kami. Setiap orang tahu mereka harus memberi jalan. Itu bukan tentang aturan, itu tentang tanggung jawab bersama. Saya terdiam. Sebuah sistem yang tampak kacau ternyata memiliki keteraturan yang tak terlihat, sebuah keteraturan yang lahir bukan dari paksaan melainkan dari kesadaran. Ini adalah kejutan. Kekaguman pertama saya. Saya datang ke sini untuk mengajarkan tentang struktur, tetapi saya baru saja menyaksikan sebuah struktur organik yang jauh lebih canggih daripada apapun yang bisa saya rancang di atas kertas. Untuk pertama kalinya, saya merasa sedikit rendah hati. Sanggar Ibu Sari bukanlah sebuah bangunan yang megah. Sanggar itu adalah sebuah rumah sederhana dengan halaman depan yang luas dinaungi oleh pohon mangga yang rindang. Beberapa ayunan ban bekas tergantung di dahannya. Tidak ada peralatan bermain plastik yang mahal, tidak ada teknologi canggih. Hanya ada ruang tanah dan imajinasi. Kami tiba saat sesi sore akan dimulai. Anak-anak, termasuk seorang anak laki-laki dengan mata cerdas yang kemudian saya kenal sebagai Budi, sedang berkumpul di teras. Mereka tidak duduk diam menunggu instruksi. Beberapa anak sedang menggambar dengan arang di atas lembaran kertas besar yang lain, sedang membuat patung dari tanah liat, dan beberapa lagi sedang berlatih memainkan alat musik bambu sederhana. Suasananya santai tetapi penuh dengan aktivitas yang bertujuan.
Ibu Sari bergerak di antara mereka bukan sebagai guru yang mendikte, tetapi sebagai fasilitator yang membimbing. Dia akan berjongkok di samping seorang anak, membisikkan sesuatu tersenyum, lalu pindah ke yang lain. Saya dan Dr. Arini duduk di balai-balai bambu di sudut halaman hanya mengamati. Saya mengharapkan adanya jadwal yang jelas tujuan pembelajaran yang terdefinisi. Tapi tidak ada. Anak-anak sepertinya hanya bermain. Setelah beberapa saat Ibu Sari menepuk tangannya dengan lembut, "Anak-anak, ayo berkumpul. Ibu punya cerita baru hari ini." Anak-anak segera meninggalkan aktivitas mereka dan berlari ke teras, duduk melingkar di sekitar Ibu Sari. Tidak ada yang menyuruh mereka. Mereka melakukannya karena mereka mau. Saya melihat Budi duduk paling depan, matanya terpaku pada wajah Ibu Sari. Kali ini ceritanya sedikit berbeda. Ini adalah cerita tentang Kancil yang tertangkap oleh Pak Tani karena mencuri mentimun. Dalam cerita itu, Kancil tidak langsung melarikan diri dengan akal liciknya. Dia dimasukkan ke dalam kurungan merasa putus asa. Nah, di dalam kurungan itu, suara Ibu Sari menjadi pelan dan penuh empati. Kancil merasa sedih. Dia tahu dia salah. Dia telah mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Perutnya kenyang, tapi hatinya kosong. Saya terkejut. Ini adalah dimensi baru dari karakter Kancil yang tidak saya duga. Ada penyesalan. Ada konsekuensi. Cerita berlanjut. Kancil kemudian melihat anjing penjaga Pak Tani. Dengan cerdik, Kancil meyakinkan anjing itu bahwa ia sebenarnya tidak dihukum. "Aku akan dinikahkan dengan putri Pak Tani," bisiknya. "Tapi aku terlalu rendah hati untuk menerima kehormatan ini. Maukah kau bertukar tempat denganku?" Si anjing yang sombong dan mendambakan posisi yang lebih baik setuju. Mereka bertukar tempat dan Kancil pun bebas. Akhir ceritanya, mirip Kancil kembali menang melalui tipu muslihat. Tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ada jeda, ada momen refleksi yang ditanamkan di tengah cerita. Dan inilah bagian yang benar-benar mengubah segalanya. Setelah cerita selesai, Ibu Sari tidak mengatakan, "Nah, anak-anak, pelajarannya adalah..." Sebaliknya dia menatap wajah-wajah kecil di hadapannya dan bertanya dengan lembut, "Jadi menurut kalian, apakah yang dilakukan Kancil kali ini benar?" Keheningan menyelimuti teras selama beberapa saat. Lalu seorang gadis kecil mengangkat tangan. "Salah, Bu Guru, dia mencuri dan berbohong lagi." Budi, si anak laki-laki cerdas itu, menyahut, "Tapi kalau dia tidak berbohong, dia akan dimakan Pak Tani. Dia harus bertahan hidup." Anak lain menimpali, "Tapi anjingnya kasihan, dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia yang dihukum." Diskusi itu meledak. Anak-anak itu yang usianya tidak lebih dari 8 tahun berdebat dengan penuh semangat. Mereka tidak hanya mengulang apa yang mereka dengar. Mereka menganalisis. Mereka mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Mungkin, Kancil seharusnya minta maaf saja, usul seorang anak. Tapi Pak Tani tidak akan mendengarkan, seru Budi. Orang besar tidak selalu mendengarkan orang kecil. Ibu Sari hanya duduk dan mendengarkan, senyum bijaksana terukir di wajahnya. Dia tidak memihak, tidak memberikan jawaban. Dia hanya sesekali mengajukan pertanyaan pancingan. "Oh, begitu. Menurutmu kenapa Pak Tani tidak mau mendengarkan? Atau apa yang bisa dilakukan si anjing agar tidak mudah tertipu?" Saya duduk terpaku di balai-balai, benar-benar terpesona. Ini bukan indoktrinasi, ini adalah latihan berpikir kritis tingkat tinggi yang disamarkan dalam bentuk cerita sederhana. Anak-anak ini tidak sedang diajari sebuah kompas moral. Mereka sedang diberi alat untuk membangun kompas moral mereka sendiri. Mereka belajar bahwa dunia ini tidak hitam dan putih. Mereka belajar bahwa terkadang pilihan yang ada bukanlah antara benar dan salah, melainkan antara buruk dan lebih buruk. Mereka belajar tentang niat, konteks, dan konsekuensi. Ini adalah kejutan, kekaguman kedua saya, dan yang ini jauh lebih dahsyat. Di Swedia, kami memberi anak-anak ikan jawaban yang sudah jadi. Di sini, di teras sederhana ini, Ibu Sari mengajari mereka cara memancing. Dia tidak memberi mereka peta, dia mengajari mereka cara membaca bintang. Saya memikirkan buku-buku saya, diagram alur saya, daftar aturan saya. Semuanya terasa begitu dangkal, begitu tidak memadai. Saya telah berfokus pada perilaku, pada apa yang anak-anak lakukan. Ibu Sari berfokus pada sesuatu yang jauh lebih dalam, pada proses berpikir mereka, pada karakter mereka. Saat sesi berakhir dan anak-anak pulang, saya memberanikan diri untuk mendekati Ibu Sari. Dr. Arini memperkenalkan saya. Ibu Sari ini Lars Johansson, pakar pengasuhan anak dari Swedia yang saya ceritakan. Ibu Sari menatap saya. Matanya yang jernih seolah menembus semua kepura-puraan saya, melihat langsung ke dalam keresahan jiwa saya. Dia tidak terkesan dengan gelar saya. Dia hanya tersenyum hangat. "Selamat datang di sanggar kami, Pak Lars." Suaranya persis seperti saat ia bercerita menenangkan. Saya sangat terkesan, kata saya merasa canggung. "Cara Anda mengajar, itu luar biasa." "Saya tidak mengajar, Nak," jawabnya lembut. "Saya hanya menanam benih. Tanah di dalam diri anak-anak ini sangat subur.
Tugas kita hanya memastikan benih yang kita tanam adalah benih yang baik, lalu memberinya cukup ruang untuk tumbuh. Tapi, bagaimana Anda tahu benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang baik, tanya saya? Bagaimana jika mereka menyimpulkan bahwa berbohong itu boleh saja? Ibu Sari tertawa pelan. Anak-anak lebih pintar dari yang kita kira. Mereka memiliki hati nurani. Cerita-cerita ini bukan untuk memberitahu mereka apa yang harus dipikirkan. Cerita-cerita ini untuk memulai percakapan di dalam hati mereka sendiri. Percakapan itu akan terus berlanjut seumur hidup mereka. Itulah kompas yang sesungguhnya. Kata-katanya begitu sederhana namun begitu dalam. Saya memikirkan Eric. Selama 2 tahun saya mencoba memadamkan apinya. Dengan logika, saya mencoba memberinya jawaban-jawaban dingin atas kesedihannya yang membara. Saya tidak pernah mencoba memulai percakapan di dalam hatinya. Saya bahkan tidak tahu bagaimana caranya. Hari itu di bawah pohon mangga di sebuah sanggar sederhana saya mulai mempertanyakan segalanya. Bukan hanya metode pengasuhan saya tapi juga cara saya menjalani hidup, cara saya menjadi seorang ayah dan cara saya memahami dunia. Saya datang ke Indonesia untuk mengajar, tetapi saya sadar saya datang ke sini untuk belajar. Dan pelajaran itu baru saja dimulai. Beberapa hari berikutnya saya menjadi pengunjung tetap di sanggar Ibu Sari. Dokter, Arini sibuk dengan sisa acara konferensi, jadi saya pergi sendiri, menggunakan ojek, sebuah pengalaman yang pada awalnya menakutkan, tetapi lama-kelamaan menjadi metafora perjalanan saya di Indonesia, mempercayakan diri pada orang asing di tengah kekacauan yang teratur. Setiap hari saya akan duduk di balai-balai, tidak lagi sebagai seorang analis tetapi sebagai seorang murid. Saya tidak banyak bicara, hanya mengamati dan menyerap. Saya melihat budi anak laki-laki yang cerdas itu menjadi semacam studi kasus pribadi bagi saya. Suatu hari sekelompok anak sedang mencoba membangun sebuah benteng dari kardus bekas. Mereka bertengkar karena satu kardus besar yang semua orang inginkan untuk dijadikan pintu utama. Di Swedia, saya akan menyarankan intervensi orang dewasa, membuat jadwal giliran, atau membagi kardus itu secara adil. Itu adalah solusi logis. Ibu Sari hanya mengamati dari kejauhan. Budi yang awalnya juga ikut berebut tiba-tiba berhenti. Dia melihat sekeliling lalu mengambil beberapa kardus kecil dan seutas tali rafia. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mulai bekerja. Dengan tekun ia mengikat kardus-kardus kecil itu menjadi semacam pintu gulung. Itu tidak sempurna tapi itu adalah sebuah solusi. Anak-anak lain melihat idenya yang cemerlang berhenti berebut dan mulai membantunya. Dalam 10 menit, mereka tidak hanya punya pintu, tetapi pintu yang jauh lebih keren dari yang mereka bayangkan. Saya tercengang. Budi tidak diberitahu cara menyelesaikan masalah. Dia tidak diberitahu cara bekerja sama. Dia telah menyerap esensi dari cerita kancil. Ketika kamu kecil dan sumber dayamu terbatas, kamu tidak bisa mengandalkan kekuatan. Kamu harus mengandalkan kreativitas akal dan kemampuan untuk melihat solusi yang tidak dilihat orang lain. Dia tidak meniru tipu muslihat, kancil, tetapi dia meniru pola pikirnya. Pada hari lain saya melihat seorang gadis kecil menangis karena patung tanah liatnya jatuh dan hancur. Eric akan bereaksi dengan cara yang sama dan saya akan mencoba memperbaikinya dengan logika. Tidak apa-apa, kita bisa buat lagi. Menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Ibu Sari mendekati gadis itu berjongkok di sampingnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya meletakkan tangannya dengan lembut di punggung gadis itu. Dia duduk di sana dalam diam membiarkan gadis itu mengeluarkan semua kesedihannya. Setelah tangisnya mereda, Ibu Sari berbisik, "Sakit sekali ya rasanya saat sesuatu yang kita sayangi hancur." Gadis itu mengangguk. Ibu juga pernah merasakannya, lanjut Ibu Sari. Tapi tahu tidak, terkadang dari kepingan yang hancur kita bisa membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang berbeda tapi tetap indah. Dia mengambil segumpal tanah liat yang hancur itu dan mulai membentuknya menjadi bola-bola kecil. Gadis itu melihatnya berhenti terisak dan mulai membantunya. Mereka tidak membuat ulang patung yang sama. Mereka membuat mosaik dari kepingan-kepingan yang ada. Saat itu saya merasakan sesuatu retak di dalam diri saya. Saya melihat bayangan Ana, istri saya, terbaring di ranjang rumah sakit. Saya melihat Eric menangis di pemakaman. Dan saya melihat diri saya sendiri mencoba memperbaiki kesedihan mereka dengan kata-kata kosong dan logika yang dingin. Saya tidak pernah duduk diam bersama mereka dalam kesedihan. Saya tidak pernah mengakui rasa sakit mereka. Saya selalu mencoba untuk melompat ke solusi. Ibu Sari dengan keheningannya telah menunjukkan kepada saya kekuatan empati yang jauh melampaui kata-kata. Malam itu saya menelepon Eric. Perbedaan waktu membuatnya sudah pagi di Stockholm. Biasanya percakapan kami kaku dan singkat. "Bagaimana sekolahmu? Baik. Sudah makan? Sudah." Kali ini saya mencoba sesuatu yang berbeda. Eric, saya memulai dengan ragu. Ayah hanya ingin bilang ayah tahu semua ini pasti sangat berat untukmu." Tanpa ibu. Ada keheningan panjang di ujung telepon.
Begitu lama sehingga saya pikir sambungannya terputus, lalu saya mendengar isakan pelan. Aku merindukannya, ayah. Itu adalah 3 kata yang belum pernah ia ucapkan kepada saya selama 2 tahun. Hati saya terasa seperti diremas. Aku tahu, nak, bisik saya, suara saya serak. Ayah juga sangat merindukannya. Kami tidak banyak bicara lagi setelah itu. Tapi untuk pertama kalinya keheningan di antara kami tidak terasa canggung. Keheningan itu terasa dipenuhi oleh sesuatu yang telah lama hilang, pengakuan bersama atas rasa sakit kami. Saya menutup telepon dengan tangan gemetar. Saya sedang belajar perlahan dan menyakitkan bahasa baru yang diajarkan Ibu Sari kepada saya. Bahasa hati. Semakin saya mengamati, semakin saya melihat bagaimana cerita-cerita kancil meresap ke dalam cara anak-anak itu berinteraksi. Mereka tidak menjadi penipu. Sebaliknya, mereka menjadi pemecah masalah yang cerdik. Mereka belajar bernegosiasi bukan menuntut. Mereka belajar melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain untuk menemukan kelemahan dalam argumen atau yang lebih sering untuk menemukan titik temu. Saya mulai menyadari bahwa saya telah salah menilai budaya ini sepenuhnya. Apa yang saya anggap sebagai kekacauan pada awalnya, sekarang saya lihat sebagai fleksibilitas. Apa yang saya anggap sebagai kurangnya struktur sekarang, saya lihat sebagai kemampuan beradaptasi. Orang-orang di sini tidak hidup berdasarkan buku manual yang kaku. Mereka hidup berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antar manusia. Mereka mungkin tidak selalu mengikuti aturan lalu lintas, tetapi mereka akan berhenti untuk menolong orang asing yang mobilnya mogok. Mereka mungkin tidak memiliki jadwal yang presisi, tetapi mereka memiliki waktu yang tak terbatas untuk teman yang sedang kesusahan. Keyakinan profesional saya terkikis hari demi hari. Saya mulai membaca kembali buku-buku saya sendiri di malam hari dan kata-kata saya terasa hampa. Terlalu steril, terlalu klinis. Saya telah menciptakan sistem yang sempurna untuk robot, bukan untuk manusia dengan jiwa yang rumit dan hati yang rapuh. Saya merasa seperti seorang penipu berdiri di atas panggung dan mengkhotbahkan Injil yang saya sendiri tidak lagi yakini. Rasa frustrasi dan kebingungan ini mencapai puncaknya. Konferensi akan segera berakhir dan saya dijadwalkan untuk memberikan pidato penutup. Bagaimana saya bisa berdiri di sana dan berbicara tentang kompas logika, ketika kompas saya sendiri telah hancur berkeping-keping. Saya merasa tersesat, lebih tersesat daripada saat saya pertama kali tiba di Jakarta. Saya butuh udara, saya butuh waktu untuk berpikir. Suatu sore saya memutuskan untuk berjalan-jalan tanpa tujuan. Saya meninggalkan kenyamanan hotel dan berjalan kaki menuju kawasan kota tua, area bersejarah di Jakarta. Saya pikir dengan melihat bangunan-bangunan tua, peninggalan kolonial, saya bisa menemukan kembali sedikit keteraturan Eropa yang saya kenal. Saya berjalan menyusuri jalanan yang ramai melewati museum dan kafe-kafe kuno. Tapi pikiran saya terus berkecamuk. Suara Ibu Sari, tawa anak-anak, klakson ojek, percakapan singkat saya dengan Erik, semuanya berputar di kepala saya. Tanpa sadar saya berbelok dari jalan utama masuk ke sebuah gang kecil, lalu gang kecil lainnya. Saya terus berjalan tenggelam dalam pikiran, tidak memperhatikan arah. Ketika saya akhirnya mengangkat kepala saya, tidak mengenali tempat saya berada. Bangunan-bangunan kolonial yang megah telah digantikan oleh rumah-rumah penduduk yang padat dan saling berhimpitan. Gang-gang sempit itu berkelok-kelok seperti labirin. Aroma masakan rumah tangga bercampur dengan suara anak-anak yang bermain bola. Saya sendirian. Seorang pria bule jangkung dengan pakaian linen menonjol seperti pohon pinus di tengah sawah. Saya meraih saku untuk mengambil ponsel saya, berencana membuka peta digital. Jantung saya mencelos. Ponsel saya tidak ada. Saya pasti meninggalkannya di kamar hotel. Rasa panik yang dingin mulai merayap di punggung saya. Saya mencoba mengingat jalan kembali, tetapi semua gang terlihat sama. Matahari mulai terbenam mewarnai langit dengan warna oranye dan ungu yang indah, tetapi bagi saya itu adalah pertanda buruk. Kegelapan akan segera datang. Saya, Lars Johansson, sang pakar struktur dan logika, sang pria yang selalu punya rencana, kini benar-benar tersesat di jantung kota yang pernah saya anggap kacau. Dan ironisnya, saya tidak punya siapa-siapa untuk disalahkan kecuali diri saya sendiri. Kekacauan itu tidak lagi di luar sana. Kekacauan itu ada di dalam diri saya. Panik adalah perasaan yang asing bagi saya. Seluruh hidup saya telah membangun pertahanan yang kokoh untuk melawannya, rutinitas, perencanaan, analisis rasional. Tetapi di sini, di labirin gang-gang kota tua yang remang-remang, semua pertahanan itu runtuh. Jantung saya berdebar kencang, napas saya menjadi dangkal. Setiap wajah ramah yang saya lewati sekarang tampak mengancam dalam imajinasi saya yang terlalu aktif. Prasangka-prasangka lama yang saya pikir telah saya kubur, muncul kembali dengan kekuatan penuh. Kisah-kisah tentang turis yang dirampok, tentang bahaya di kota-kota besar negara, berkembang, semua berputar di kepala saya. Saya mencoba bertanya kepada beberapa orang, menggunakan bahasa Inggris yang terpatah-patah dan gerakan tangan yang canggung. Hotel pusat kota mereka menatap saya dengan tatapan bingung, menggelengkan kepala, lalu melanjutkan perjalanan mereka. Keringat dingin membasahi kemeja saya,
Bukan hanya karena panas, tetapi karena rasa takut yang murni dan primitif. Saya merasa benar-benar terisolasi, terputus dari dunia yang saya kenal. Saya adalah seorang ahli dalam komunikasi, namun di sini saya bahkan tidak bisa menanyakan arah. Saya duduk di tangga sebuah toko kecil yang sudah tutup, menundukkan kepala di antara kedua tangan saya. Rasa putus asa membanjiri saya. Betapa sombongnya saya. Saya datang ke negara ini dengan keyakinan bahwa saya memiliki semua jawaban siap untuk mencerahkan mereka. Sekarang saya bahkan tidak bisa menemukan jalan pulang. Di tengah kelemahan saya memikirkan Kancil yang terperangkap di dalam kurungan Pak Tani. Dia pasti merasakan hal yang sama, terjebak sendirian tanpa jalan keluar yang jelas. Tapi Kancil tidak menyerah pada keputusasaan. Dia menggunakan akalnya. Apa akal yang saya miliki sekarang? Tidak ada. Logika saya tidak berguna. Pengetahuan akademis saya tidak relevan. Saya hanyalah seorang pria yang ketakutan dan tersesat. Saat saya tenggelam dalam penyesalan diri, sebuah suara lembut menyentuh kesadaran saya. "Mister, are you okay?" Saya mengangkat kepala. Seorang wanita paruh baya dengan senyum ramah berdiri di depan saya. Di belakangnya ada sebuah warung kecil, sebuah kedai makanan sederhana yang diterangi oleh satu bola lampu pijar. Aroma nasi goreng dan tumis kangkung menguar dari dalam, aroma yang tiba-tiba terasa sangat menenangkan. Saya mencoba menjelaskan situasi saya, tetapi kata-kata saya keluar dengan kacau. Saya tersesat. Hotel, tidak ada telepon. Wanita itu, yang sepertinya adalah pemilik warung, tidak begitu mengerti bahasa Inggris saya, tapi dia mengerti bahasa universal dari keputusasaan. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menunjuk ke sebuah kursi plastik kosong di depan warungnya lalu masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian, dia kembali dengan segelas teh hangat manis dan meletakkannya di depan saya. Suaminya, seorang pria kurus dengan kumis tebal, muncul dari dapur, menyekat tangannya di celemek dan menatap saya dengan tatapan prihatin. Saya ragu-ragu, tetapi kebaikan di mata wanita itu tulus. Saya meminum teh itu. Rasa manisnya yang hangat langsung menyebar ke seluruh tubuh saya, sedikit menenangkan saraf saya yang tegang. Keluarga itu, suami istri dan seorang anak perempuan remaja yang mengintip malu-malu dari balik pintu, berbicara satu sama lain dalam bahasa Indonesia dengan suara pelan. Mereka tidak menginterogasi saya. Mereka hanya memberi saya ruang untuk bernapas. Setelah saya sedikit tenang, si suami mengeluarkan ponsel lamanya. Dia mengucapkan satu kata, "Hotel." Saya mengangguk penuh semangat. "Ya, hotel." Saya menyebutkan nama hotel mewah saya. Dia mengerutkan kening, tidak mengenali nama itu. Dia menyerahkan ponselnya kepada saya, memberi isyarat agar saya mengetiknya. Saya mengetik nama hotel di aplikasi peta. Ketika lokasinya muncul, mata pria itu membelalak. Jaraknya sangat jauh dari sini. Dia menunjukkan ponselnya kepada istrinya, dan mereka berdiskusi lagi. Kemudian terjadilah sesuatu yang akan selamanya terukir dalam ingatan saya. Pria itu menunjuk ke arah jalan utama, lalu membuat gerakan seperti mengendarai sepeda motor. "Ojek," katanya. Lalu dia menepuk-nepuk sakunya sendiri dan menunjuk ke arah saya sambil menggelengkan kepalanya. Saya mengerti. Dia akan memanggilkan ojek untuk saya dan dia akan membayarnya. Tidak, saya memprotes, mengeluarkan dompet saya. Saya punya uang, saya bisa bayar. Pria itu dengan lembut mendorong tangan saya ke bawah, menolak uang saya dengan senyum tegas. Istrinya menambahkan sepiring nasi goreng ke meja di depan saya. "Makan," katanya dalam bahasa Inggris yang terbata-bata. "Eat." Saya duduk di sana di bawah cahaya lampu pijar yang redup, di sebuah warung kecil di gang yang terlupakan, makan nasi goreng terenak yang pernah saya rasakan seumur hidup, sementara orang-orang asing yang tidak mengenal saya, yang tidak punya alasan apapun untuk menolong saya, sedang mengatur kepulangan saya dengan uang mereka sendiri. Air mata mulai menggenang di mata saya. Ini bukan lagi sekadar kebaikan. Ini adalah kemurahan hati yang melampaui logika apapun yang pernah saya pelajari. Tidak ada sebab akibat. Tidak ada transaksi. Ini murni. Ini adalah gotong royong dalam bentuknya yang paling intim. Ini adalah kejutan, kekaguman ketiga saya yang paling pribadi dan paling kuat. Saya telah melihatnya dalam skala makro di lalu lintas saya, telah melihat prinsipnya diterapkan di sanggar, dan sekarang saya merasakannya secara langsung. Ini bukanlah sebuah konsep, ini adalah cara hidup. Seorang pengemudi ojek muda tiba beberapa menit kemudian. Si pemilik warung memberinya instruksi yang panjang dan beberapa lembar uang. Dia menepuk punggung saya, menunjuk ke ojek dan berkata, "Aman, Mister. Safe." Saya mencoba berterima kasih kepada mereka, tetapi kata-kata terasa tidak cukup. Saya menatap mata wanita itu, mencoba menyampaikan semua rasa terima kasih dan kekaguman saya. Dia hanya tersenyum dan mengangguk seolah-olah itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Perjalanan dengan ojek kembali ke hotel adalah pengalaman yang surreal. Angin malam menerpa wajah saya saat kami meliuk-liuk di antara lalu lintas Jakarta. Lampu-lampu kota berkelip di sekitar saya seperti kunang-kunang raksasa.
Rasa takut saya telah lenyap digantikan oleh perasaan takjub yang luar biasa. Saya merasa seperti baru saja disentuh oleh sesuatu yang suci. Dan kemudian seolah-olah alam semesta ingin memastikan saya benar-benar mengerti pelajarannya, kami berhenti di sebuah persimpangan lampu merah. Di seberang jalan di sebuah lapangan kecil, sebuah layar besar terbentang. Pertunjukan wayang kulit sedang berlangsung. Kali ini saya tidak melihatnya dengan mata seorang kritikus. Saya melihatnya dengan mata seorang pria yang baru saja diselamatkan oleh kebaikan. Di layar saya, melihat siluet yang saya kenal sang kancil. Dia sedang berhadapan dengan seekor gajah yang besar dan kuat, yang sedang menghalangi jalan menuju sumber air. Saya tidak mengerti dialognya, tetapi saya mengerti ceritanya. Saya melihat kancil tidak mencoba melawan gajah secara langsung. Sebaliknya dia berbicara dengan gajah menunjuk ke sana kemari menggunakan kecerdikannya. Saya melihat bagaimana kancil melalui serangkaian tindakan cerdas bukan tipuan jahat, melainkan pemecahan masalah yang kreatif, akhirnya berhasil meyakinkan gajah untuk berbagi sumber air dengan semua hewan lain di hutan. Dan saat itulah di tengah deru lalu lintas Jakarta, di belakang seorang pengemudi ojek yang tidak saya kenal sebuah epifani, menghantam saya dengan kekuatan badai. Saya telah salah selama ini. Sepenuhnya salah. Saya telah terpaku pada satu aspek dari kancil penipunya, dan mengabaikan esensi sejatinya. Kancil bukanlah tentang kebohongan. Kancil adalah tentang harapan bagi yang lemah. Kancil adalah simbol bahwa kecerdasan akal dan kebijaksanaan budi bisa menang melawan kekuatan kasar. Dia adalah penjelmaan dari survival of the smartest, bukan survival of the strongest. Kadang-kadang untuk bertahan hidup atau untuk mencapai tujuan yang lebih besar, ia harus berjalan di garis tipis moralitas. Cerita-cerita itu tidak membenarkan tindakannya, mereka menyajikannya sebagai sebuah dilema. Mereka tidak berkata tirulah kancil. Mereka bertanya, apa yang akan kamu lakukan jika kamu adalah kancil? Tujuannya tidak pernah untuk memberikan kompas yang sudah jadi, tujuannya adalah untuk memberikan bahan-bahan dan alat-alat kepada anak-anak agar mereka bisa merakit kompas mereka sendiri. Kompas yang bisa beradaptasi kompas, yang memahami nuansa kompas yang bisa menavigasi dunia nyata yang rumit, penuh dengan gajah yang menghalangi jalan, dan petani yang memasang perangkap. Sebuah dunia di mana terkadang kamu tersesat di gang yang gelap, dan satu-satunya jalan pulang adalah melalui kebaikan orang asing yang tak terduga. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Ojek melaju meninggalkan pertunjukan wayang di belakang. Tapi bayangan kancil itu tetap terpatri di benak saya. Saya tiba di lobi hotel saya yang megah dan ber-AC, merasa seperti orang yang sama sekali berbeda dari pria yang meninggalkannya beberapa jam yang lalu. Saya telah masuk ke dalam labirin sebagai seorang ahli yang angkuh, dan saya keluar sebagai seorang murid yang rendah hati. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Pidato penutup saya tidak akan menjadi pidato yang telah saya siapkan. Itu akan menjadi sebuah pengakuan, sebuah kesaksian. Malam itu saya tidak bisa tidur. Bukan karena jet lag atau ketidaknyamanan, tetapi karena pikiran saya terlalu bersemangat. Epifani di persimpangan jalan itu telah membuka bendungan dalam pikiran saya, dan sekarang ide-ide serta emosi mengalir deras. Saya duduk di balkon kamar hotel saya, yang mewah menatap kelip lampu kota Jakarta yang tak pernah tidur. Kota yang dulu saya anggap sebagai simbol kekacauan kini, tampak seperti jaringan saraf raksasa hidup bernapas dan terhubung dengan cara-cara yang tak terlihat. Saya mengambil buku catatan saya bukan untuk menulis poin-poin pidato yang logis, tetapi untuk menuangkan gelombang pemahaman yang baru saja saya alami. Saya menulis tentang keluarga di warung, saya menulis tentang pengemudi ojek yang dengan sabar mengantar saya pulang. Saya menulis tentang gotong royong di tengah kemacetan, dan saya menulis tentang kancil. Saya akhirnya mengerti mengapa Ibu Sari tidak pernah memberikan jawaban yang pasti kepada anak-anak. Karena hidup itu sendiri tidak pernah memberikan jawaban yang pasti. Hidup menyajikan serangkaian masalah yang kompleks, dilema etis, dan situasi di mana pilihan yang benar tidak selalu jelas. Metode saya dengan aturan hitam putihnya mempersiapkan anak-anak untuk dunia ideal yang tidak ada. Metode Ibu Sari dengan dongeng-dongengnya yang ambigu mempersiapkan anak-anak untuk dunia nyata. Dongeng kancil bukan sekadar cerita pengantar tidur, itu adalah simulator penerbangan moral. Setiap cerita adalah sebuah skenario. Skenario 1, Anda kecil dan lemah di hadapan Anda, ada sungai penuh bahaya, dan tujuan Anda ada di seberang. Apa yang Anda lakukan? Dongeng itu menawarkan satu solusi-solusi yang cerdik tapi bermasalah secara etis. Tugas anak-anak melalui diskusi yang dipandu Ibu Sari adalah untuk menganalisis solusi itu. Apakah itu satu-satunya cara? Adakah cara lain yang lebih baik? Apa konsekuensi dari setiap tindakan? Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, anak-anak tidak hanya belajar tentang kancil. Mereka belajar tentang diri mereka sendiri. Mereka mengeksplorasi batas-batas moralitas menimbang antara kebutuhan pribadi dan kepentingan orang lain, antara bertahan hidup dan integritas.
Mereka sedang merakit keping demi keping kompas internal mereka sendiri. Kompas yang tidak menunjuk ke utara yang mutlak, tetapi kompas yang dapat menunjukkan arah terbaik relatif terhadap posisi mereka saat itu di tengah medan yang terus berubah. Saya memikirkan Erik lagi. Saya telah mencoba memberinya kompas buatan saya. Sebuah kompas yang mahal presisi dibuat di Swedia. Tapi kompas itu tidak berfungsi di dunianya yang diliputi kabut duka. Dia tidak butuh kompas saya. Dia perlu belajar cara membuat kompasnya sendiri. Dan saya ayahnya telah begitu dibutakan oleh keahlian saya sehingga saya tidak bisa melihatnya. Saya sibuk memberinya peta, padahal yang ia butuhkan adalah belajar cara membaca tanda-tanda alam. Keesokan paginya di hari terakhir konferensi ada perasaan yang berbeda dalam diri saya saat berjalan menuju ballroom. Saya tidak lagi merasa superior atau cemas. Saya merasa tenang. Saya merasa memiliki sesuatu yang penting untuk dibagikan, sesuatu yang otentik. Bukan dari buku teks tetapi dari pengalaman. Saya bertemu Dr. Arini di dekat panggung. Dia menatap saya dengan tatapan khawatir. Lars, kamu baik-baik saja. Kami mencemaskanmu semalam. Kamu tidak membalas pesan kami. Saya tersenyum. Saya baik-baik saja, Arini. Lebih dari baik, saya hanya tersesat sebentar. Tapi saya sudah menemukan jalan pulang. Dia menatap saya, merasakan perubahan dalam diri saya. Pidato penutupmu. Apa kamu siap? Saya siap, jawab saya. Tapi saya tidak akan menggunakan slide yang sudah saya siapkan. Saya akan berbicara dari hati. Keraguan melintas di wajahnya tetapi dia mengangguk. Baiklah Lars, panggung ini milikmu. Ketika saya naik ke atas panggung, saya melihat ratusan wajah yang sama seperti beberapa hari yang lalu. Tapi sekarang saya tidak melihat mereka sebagai audiens yang harus diyakinkan. Saya melihat mereka sebagai sesama pejalan, sesama orang tua yang berjuang melakukan yang terbaik di dunia yang rumit. Saya melihat Ibu Sari duduk di barisan depan, diundang secara khusus oleh Dr. Arini. Dia menatap saya dengan senyumnya yang tenang, seolah dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Saya mendekati mikrofon, menarik napas dalam-dalam, dan mengesampingkan semua catatan saya. Selamat pagi, saya memulai, suara saya terdengar lebih pelan dari biasanya. Beberapa hari yang lalu saya berdiri di panggung ini dan berbicara kepada Anda tentang pentingnya logika, struktur, dan aturan yang jelas dalam mengasuh anak. Saya berbicara tentang kompas logika. Hari ini saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa saya salah. Hening seketika. Bisikan-bisikan terdengar di antara penonton. Saya bisa merasakan gelombang kejut menyebar di seluruh ruangan. Saya datang ke negara Anda dengan kesombongan seorang ahli, lanjut saya. Saya pikir saya memiliki semua jawaban. Saya melihat budaya Anda, dongeng Anda, dan saya menilainya dengan kacamata barat saya yang sempit. Saya melihat kancil, dan yang saya lihat hanyalah seorang penipu. Saya gagal melihat apa yang sebenarnya dia wakili, kecerdasan di hadapan penindasan, kreativitas di hadapan keterbatasan. Saya berhenti sejenak menatap langsung ke arah Ibu Sari. Saya telah menghabiskan waktu di sebuah sanggar, sebuah sekolah kecil yang dijalankan oleh seorang wanita bijaksana. Di sana, saya tidak melihat anak-anak diajari untuk berbohong. Saya melihat mereka diajari sesuatu yang jauh lebih dalam, cara berpikir kritis, cara berempati, cara bernegosiasi dalam dunia yang penuh dengan dilema. Kemudian saya menceritakan kisah saya. Saya menceritakan tentang bagaimana saya tersesat di kota tua. Saya menggambarkan rasa panik dan keputusasaan saya. Saya menggambarkan keluarga di warung yang menolong saya, yang memberi saya makan, dan membayar ongkos ojek saya tanpa meminta imbalan apapun. Saat saya bercerita, suara saya sedikit bergetar karena emosi. Di Swedia, kata saya, kita punya sistem yang efisien. Jika saya tersesat, saya akan menelepon polisi, dan mereka akan datang. Itu adalah solusi yang terstruktur. Tapi apa yang saya alami malam itu bukanlah sebuah sistem. Itu adalah kemanusiaan. Itu adalah gotong royong. Itu adalah kompas moral yang tidak tertulis di buku manapun tetapi hidup di dalam hati orang-orang. Sebuah kompas yang mengajarkan bahwa menolong sesama bukanlah sebuah kewajiban melainkan sebuah refleks, sebuah insting. Dan saat itulah saya mengerti, saya melanjutkan gairah mulai memenuhi suara saya. Dongeng-dongeng yang saya remehkan, dongeng-dongeng tentang kancil, bukanlah untuk mengajarkan anak-anak apa yang harus dipikirkan. Mereka ada untuk mengajari anak-anak bagaimana cara berpikir. Mereka tidak memberikan jawaban karena hidup jarang sekali memberikan jawaban yang mudah. Sebaliknya, mereka menyajikan masalah. Mereka memicu perdebatan. Mereka memaksa seorang anak untuk bertanya pada dirinya sendiri, apa yang akan aku lakukan? Siapa aku dalam cerita ini? Apakah aku kancil yang cerdik, buaya yang serakah, atau Pak Tani yang merasa dirugikan? Saya sadar bahwa tugas kita sebagai orang tua bukanlah untuk memberikan anak-anak kita sebuah kompas yang sempurna. Tugas kita adalah memberi mereka peralatan untuk membangun kompas mereka sendiri.
Dan peralatan itu adalah cerita pertanyaan dilema dan yang terpenting kepercayaan bahwa mereka mampu menemukan jalan mereka sendiri. Saya mengakhiri pidato saya dengan sebuah pengakuan pribadi. Saya punya seorang putra, dan selama 2 tahun saya telah mencoba memperbaiki kesedihannya dengan logika saya. Saya gagal. Sekarang saya tahu mengapa. Karena saya mencoba memberinya peta saya, padahal yang ia butuhkan adalah bantuan untuk menggambar petanya sendiri. Pelajaran terbesar yang saya dapatkan di Indonesia bukanlah tentang pengasuhan anak. Ini adalah pelajaran tentang menjadi manusia, dan untuk itu saya berterima kasih. Saya melangkah mundur dari mikrofon. Keheningan yang tadinya penuh dengan keterkejutan kini terasa berat oleh emosi. Lalu satu orang berdiri dan bertepuk tangan. Kemudian satu lagi dan satu lagi. Dalam beberapa detik, seluruh ballroom berdiri memberikan standing ovation yang paling tulus dan bergemuruh yang pernah saya terima sepanjang hidup saya. Di tengah tepuk tangan itu, mata saya bertemu dengan mata Ibu Sari. Dia mengangguk pelan dan di matanya saya melihat sebuah pemahaman yang mendalam. Bukan sebuah kemenangan, melainkan sebuah sambutan. Selamat datang di dunia yang lebih luas, lebih rumit, dan jauh lebih indah. Tepuk tangan itu akhirnya mereda, tetapi energi di dalam ruangan terasa berbeda. Ada kehangatan rasa koneksi yang tidak saya rasakan setelah pidato pertama saya. Saat saya turun dari panggung, beberapa orang menghampiri saya. Bukan untuk meminta foto atau tanda tangan, tetapi untuk berbagi cerita mereka sendiri. Seorang ayah dari Malaysia bercerita tentang bagaimana ia menggunakan cerita rakyat harimau jadian untuk mengajarkan putranya tentang mengendalikan amarah. Seorang guru dari Filipina berbagi tentang bagaimana legenda Aswang membantunya membuka diskusi tentang ketakutan dan prasangka di kelasnya. Saya tidak lagi berbicara sebagai seorang ahli yang memberi kuliah dari atas. Saya menjadi bagian dari sebuah percakapan, sebuah komunitas global orang tua dan pendidik yang saling belajar. Saya menyadari betapa terbatasnya pandangan saya sebelumnya, betapa kayanya dunia ini dengan berbagai bentuk kebijaksanaan. Logika Skandinavia saya bukannya salah, tetapi itu hanyalah satu alat dalam sebuah kotak perkakas yang jauh lebih besar dan beragam. Di tengah kerumunan, Ibu Sari mendekati saya, ditemani oleh Dr. Arini. Tidak ada kata-kata pujian yang berlebihan darinya, dia hanya meletakkan telapak tangannya yang hangat di lengan saya. Hati yang terbuka adalah guru terbaik, bisiknya. Hanya itu. Namun kata-kata sederhana itu terasa seperti sebuah validasi yang paling berarti. Itu bukanlah pujian atas pidato saya, melainkan pengakuan atas perjalanan batin yang telah saya lalui. Dr. Arini tersenyum lebar. Saya tahu Anda akan mengerti, Lars, katanya. Terkadang cara terbaik untuk belajar tentang sebuah budaya adalah dengan membiarkan diri Anda benar-benar tersesat di dalamnya. Konferensi berakhir dengan suasana perayaan, tetapi bagi saya, itu adalah awal dari sesuatu yang baru. Malam itu, alih-alih pergi ke acara makan malam penutupan yang formal, saya meminta Dr. Arini untuk mengantar saya ke satu tempat warung kecil di kota tua. Kami menemukannya persis seperti yang saya tinggalkan, diterangi oleh lampu pijar yang sama. Keluarga itu terkejut melihat saya kembali. Kali ini saya tidak datang dengan kepanikan, tetapi dengan rasa terima kasih. Dengan bantuan Dr. Arini sebagai penerjemah saya, mencoba mengungkapkan betapa berartinya tindakan mereka bagi saya. Bapak ini bilang, Dr. Arini menerjemahkan bahwa Bapak dan Ibu tidak hanya menunjukkan jalan pulang ke hotel, Bapak dan Ibu menunjukkan jalan pulang ke hatinya. Si pemilik warung dan istrinya tampak malu-malu, tetapi juga bangga. Mereka menolak lagi ketika saya mencoba memberikan uang, tetapi mereka dengan senang hati menerima tawaran saya untuk mentraktir semua orang di warung malam itu. Jadi saya duduk di kursi plastik yang sama, di antara para pekerja dan penduduk setempat berbagi tawa dan sepiring nasi goreng. Saya tidak lagi merasa seperti orang luar. Untuk sesaat saya merasa menjadi bagian dari sesuatu, bagian dari denyut nadi kota itu. Keesokan harinya, saya seharusnya terbang kembali ke Stockholm. Tas saya sudah dikemas, tiket sudah di tangan. Tapi, saat saya duduk di lobi hotel menunggu taksi ke bandara, saya merasakan kekosongan yang aneh. Kembali ke Swedia berarti kembali ke rumah saya yang sunyi, ke rutinitas saya yang kaku, ke versi lama diri saya yang tidak lagi saya kenali. Saya mengeluarkan ponsel saya dan melihat foto Erik. Saya tidak lagi melihatnya sebagai sebuah masalah yang harus dipecahkan. Saya melihatnya sebagai seorang anak laki-laki yang membutuhkan ayahnya, tidak peduli seberapa tidak sempurnanya ayah itu. Tanpa berpikir 2 kali, saya menelepon maskapai penerbangan dan membatalkan tiket saya. Kemudian saya menelepon Dr. Arini. Arini, kata saya rasa saya akan tinggal sedikit lebih lama. Apakah menurutmu Ibu Sari akan keberatan? Jika saya menjadi murid tidak resminya selama beberapa minggu, saya bisa mendengar senyum dalam suaranya. Saya yakin, Lars, dia sudah menunggumu. Dan begitulah babak baru dalam hidup saya dimulai. Saya pindah dari hotel bintang 5 ke sebuah kos-kosan rumah indekos sederhana di dekat Sanggar. Hari-hari saya diisi dengan rutinitas yang sama sekali baru.
Pagi hari saya akan membantu di sanggar menyapu halaman, menyiapkan materi kerajinan tangan, atau sekadar bermain dengan anak-anak. Sore hari saya akan duduk di balai-balai mendengarkan Ibu Sari bercerita. Saya belajar lebih banyak dalam beberapa minggu itu daripada yang saya pelajari dalam bertahun-tahun studi akademis saya. Saya belajar bahwa bermain bukan hanya untuk bersenang-senang tetapi merupakan pekerjaan serius bagi anak-anak. Itu adalah cara mereka bereksperimen dengan dunia, cara mereka belajar tentang fisika sosial dan emosi. Saya belajar bahwa keheningan bisa menjadi alat komunikasi yang lebih kuat daripada kata-kata. Saya belajar bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari buku, tetapi seringkali ditemukan dalam secangkir teh yang dibagikan dalam senyum seorang anak, atau dalam sebuah cerita yang telah diceritakan dari generasi ke generasi. Setiap malam saya akan menelepon Eric. Saya tidak lagi mencoba menganalisis perasaannya. Sebaliknya saya menceritakan kepadanya tentang hari saya. Saya menceritakan tentang budi yang cerdik, tentang gadis kecil yang membuat mozaik dari patung yang hancur. Dan yang terpenting saya menceritakan kepadanya dongeng-dongeng kancil yang saya pelajari dari Ibu Sari. Awalnya Eric hanya mendengarkan. Tapi perlahan dia mulai merespons. Menurutku kancil seharusnya tidak menipu anjing itu, ayah katanya suatu malam. Hati saya melonjak. Ini adalah percakapan yang saya rindukan. Oh ya, kenapa menurutmu begitu? Tanya saya menggunakan metode Ibu Sari. Karena anjing itu tidak melakukan apa-apa, itu tidak adil. Itu poin yang bagus sekali, Eric, kata saya. Lalu apa yang seharusnya kancil lakukan? Kami berbicara selama hampir 1 jam berdebat tentang pilihan-pilihan kancil, mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Untuk pertama kalinya kami tidak berbicara sebagai seorang ahli dan seorang pasien, kami berbicara sebagai 2 orang yang sedang menjelajahi sebuah masalah bersama. Kami sedang membangun jembatan di atas jurang kesunyian yang telah memisahkan kami begitu lama. Jembatan itu tidak terbuat dari logika tetapi dari benang-benang imajinasi dan empati yang ditenun oleh seekor kancil cerdik dari negeri yang jauh. Perubahan dalam diri saya terasa nyata dan mendalam. Saya menjadi lebih sabar, lebih bisa menerima ketidakpastian. Saya mulai menemukan kegembiraan dalam hal-hal kecil, rasa mangga yang matang langsung dari pohonnya, suara tawa anak-anak yang bergema di halaman sanggar, kehangatan matahari sore di kulit saya. Kekacauan Jakarta yang dulu membuat saya stres, kini terasa seperti musik sebuah simfoni kehidupan yang semrawut namun harmonis. Saya tahu saya tidak bisa tinggal di Indonesia selamanya. Eric membutuhkan saya di rumah. Tapi, saya juga tahu bahwa saya tidak akan pernah kembali sebagai orang yang sama. Saya datang sebagai Lars Johansson, pakar pengasuhan anak dari Swedia. Saya akan kembali sebagai Lars, seorang ayah yang telah belajar untuk mendengarkan seorang pria yang telah menemukan kembali hatinya di tempat yang paling tidak terduga. Indonesia tidak hanya membongkar kompas moral saya. Indonesia telah memberi saya yang baru, sebuah kompas yang lebih fleksibel, lebih manusiawi, dan yang terpenting sebuah kompas yang menunjuk ke arah yang benar-benar penting, koneksi empati dan cinta. Hari terakhir saya di Indonesia terasa pahit manis. Anak-anak di sanggar membuatkan saya kartu perpisahan dihiasi dengan gambar-gambar kancil buaya dan harimau. Budi memberi saya sebuah patung tanah liat kecil berbentuk kancil yang sedang tersenyum. Supaya Pak Lars tidak tersesat lagi, katanya dengan tatapan serius, sebuah kebijaksanaan orang dewasa dalam tubuh seorang anak kecil. Saya memeluknya erat menahan air mata. Perpisahan saya dengan Ibu Sari berlangsung di teras sanggar, di bawah pohon mangga yang rindang. Kami duduk dalam keheningan yang nyaman. Untuk beberapa saat, hanya mendengarkan suara angin yang berdesir di antara dedaunan. Apakah kamu sudah menemukan apa yang kamu cari? Nak, tanyanya akhirnya, tanpa menatap saya. Saya mengangguk meskipun dia tidak melihat. Lebih dari itu, Bu. Saya menemukan pertanyaan-pertanyaan yang bahkan saya tidak tahu harus saya tanyakan. Itulah awal dari semua kebijaksanaan, jawabnya. Dia menoleh ke arah saya, matanya yang jernih memancarkan kehangatan. Jangan lupakan pelajaran dari kancil. Dunia ini besar dan terkadang menakutkan, terutama jika kamu merasa kecil. Tapi akal dan hati yang baik adalah senjata terkuatmu. Gunakanlah dengan bijak. Saya tidak tahu harus berkata apa untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. Jadi saya hanya menundukkan kepala sedikit, sebuah isyarat hormat yang saya pelajari selama di sini. Terima kasih, Bu Sari. Untuk segalanya. Dia tersenyum. Pulanglah ke anakmu. Ceritamu yang sebenarnya ada bersamanya. Perjalanan kembali ke Swedia adalah kebalikan dari perjalanan saya datang. Kali ini saya tidak melihat keluar jendela dengan penilaian tetapi dengan rasa sayang. Saya membawa serta bukan hanya oleh-oleh batik dan kerajinan tangan, tetapi juga sebuah perspektif baru, sebuah cara baru dalam memandang dunia. Ketika saya tiba di Bandara Arlanda, Stockholm, udara yang sejuk dan bersih, terasa aneh, hampir terlalu steril. Keteraturan yang dulu saya banggakan kini terasa sedikit dingin, sedikit kurang hidup.
Saat saya melihat Erik menunggu saya di gerbang kedatangan, hati saya dipenuhi oleh perasaan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Bukan kecemasan tentang bagaimana harus bersikap, tetapi kegembiraan murni melihat putra saya. Dia tampak ragu-ragu, pada awalnya masih terbiasa dengan jarak di antara kami. Saya tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya berlutut membuka lengan saya lebar-lebar. Dia ragu sejenak lalu berlari dan memeluk saya. Saya memeluknya erat, mencium puncak kepalanya, menghirup aroma rambutnya. Untuk pertama kalinya, dalam 2 tahun rasanya, seperti kami benar-benar terhubung. Kehidupan kami di Swedia berubah secara perlahan tetapi mendalam. Saya tidak membuang semua buku saya, tetapi saya berhenti memperlakukannya sebagai kitab suci. Malam hari, alih-alih membahas jadwal dan aturan, kami duduk bersama di sofa, dan saya akan bercerita. Saya menceritakan semua dongeng Ibu Sari, dan ketika saya kehabisan cerita, kami mulai mengarang cerita kami sendiri. Cerita tentang petualangan seekor rusa kutub cerdik bernama Sven, yang harus mengakali beruang kutub pemarah. Kami mulai berdiskusi. Saya akan bertanya kepadanya, menurutmu apa yang Sven rasakan saat itu? Atau kalau kamu jadi beruang itu, apa yang akan kamu lakukan? Erik yang dulu pendiam, kini menjadi anak yang penuh pendapat dan ide. Dia belajar untuk melihat dunia dari berbagai sudut pandang. Kompas moralnya sedang terbentuk bukan karena saya mendiktenya, tetapi karena kami membangunnya bersama melalui dialog dan imajinasi. Beberapa bulan kemudian, saya menerima email dari penerbit saya, menanyakan tentang buku saya berikutnya. Saya duduk di depan laptop saya, menatap kursor yang berkedip di halaman kosong. Saya mulai mengetik bukan garis besar buku teks yang kaku, tetapi sebuah cerita. Cerita tentang seorang pria sombong yang tersesat dan kemudian menemukan jalannya. Judulnya, Pelajaran dari Sang Kancil, Menemukan Kembali Hati dalam Pengasuhan Anak. Itu bukan lagi buku tentang metode. Itu adalah buku tentang kebijaksanaan. Kisah saya pada akhirnya bukanlah tentang Swedia melawan Indonesia atau logika melawan tradisi. Ini adalah tentang bagaimana kedua dunia itu bisa saling melengkapi. Ini adalah tentang bagaimana seorang pria yang berpikir dia tahu segalanya menyadari bahwa kebijaksanaan sejati terletak pada kemampuan untuk terus belajar, untuk tetap terbuka, dan untuk mengakui bahwa terkadang jawaban terbaik tidak ditemukan dalam data tetapi dalam sebuah dongeng pengantar tidur. Yang sederhana, Indonesia tidak hanya mengubah cara saya menjadi seorang ayah. Indonesia mengubah saya menjadi manusia yang lebih baik. Negara itu dengan segala kekacauannya yang indah, dengan kehangatan masyarakatnya, dan dengan kebijaksanaan kuno yang tersembunyi dalam cerita-cerita rakyatnya, telah membongkar saya dan membangun saya kembali. Saya pergi mencari cara untuk memperbaiki anak saya, dan pada akhirnya sayalah yang diperbaiki. Jadi begitulah cerita saya, sebuah perjalanan dari prasangka menuju pencerahan, dari keterasingan menuju koneksi. Ini adalah bukti bahwa kompas moral yang paling kuat bukanlah yang paling kaku, tetapi yang paling mampu, beradaptasi, yang paling berempati, dan yang paling manusiawi. Dan saya menemukan fondasi untuk kompas itu di tempat yang paling tidak saya duga, dalam tawa anak-anak yang mendengarkan kisah seekor kancil penipu yang cerdik. Pernahkah Anda mengalami pengalaman di mana sebuah budaya asing mengubah cara pandang Anda sepenuhnya? Cerita apa dari masa kecil Anda yang membentuk kompas moral Anda? Saya sangat ingin mendengarnya. Silakan bagikan cerita Anda di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda menikmati perjalanan saya, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran saya untuk lebih banyak cerita tentang bagaimana kita bisa belajar dari satu sama lain. Terima kasih telah mendengarkan.